Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dullah bin Sawab yang kemudian dikenal dengan nama Abu Muslim al-Khawlani, masuk Islam ketika Nabi Muhammad masih hidup, tetapi baru sempat datang ke Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah tokoh yang sangat berpegang teguh dalam agama dan menjadi teladan Islam dalam menyuarakan kebenaran. Agak tergopoh-gopoh pemuda itu bertolak dari Yaman menuju kota Madinah. Gejolak kalbunya untuk bertemu Rasulullah semakin menguat semenjak ia mendengar kabar tentang sakit keras yang diderita Rasulullah. Pemuda itu bernama Abu Muslim al-Khawlani. Ia memang belum pernah melihat Rasulullah, namun keimanan pemuda ini terkenal teguh dan kuat. Masyarakat Yaman mengagumi kesalihan dan ketaatannya yang luar biasa. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan siang malam, sampailah ia di perbatasan Yasrib Madinah. Tiba-tiba ia mendengar berita yang sangat membuatnya sedih, Rasulullah telah wafat. Dan kepemimpinan kaum muslimin saat itu telah beralih kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Muslim menginjakan kakinya di Madinah. Ia terus berlalu menuju Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi. Setelah mengikatkan ontanya di pelataran masjid, di depan pintu masjid ia mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Pemuda itu melakukan salat dengan penuh khusyuk. "Dari manakah Anda wahai pemuda?" Umar yang saat itu juga berada di dalam masjid menyapa Abu Muslim setelah usai salat. Abu Muslim menjawab, "Aku dari Yaman." Agak terperanjat Umar mendengar jawaban Abu Muslim, lalu ia segera bertanya, "Tolong segera ceritakan kepadaku bagaimana keadaan hamba Allah yang telah dibakar oleh musuhnya, kemudian ia diselamatkan dari jilatan api." Abu Muslim pun menjelaskan, "Alhamdulillah, saat ini dia berada dalam kebaikan dan karunia Allah." Sejak awal pertemuannya dengan pemuda Yaman ini, sebenarnya Umar telah menyimpan simpatik melihat sikap dan gerak-gerik Abu Muslim. Sekarang, dengan seksama Umar memandang wajah dan perawakan pemuda itu, dan akhirnya ia berkata, "Demi Allah, bukankah Anda ini orangnya?" Abu Muslim pun menjawab, "Ya benar. Alhamdulillah yang telah memperkenankan diriku bertemu dengan salah seorang umat Nabi Muhammad yang telah diberi karunia Allah, sebagaimana karunia yang pernah diberikan kepada Khalilnya Ibrahim." Benar, karena keteguhan imannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kekuasaannya atas pemuda Abu Muslim. Ia pernah dibakar oleh seorang musuh Allah yang mengaku nabi, namun jilatan api itu tak dapat membakar jasad Abu Muslim. Kisah Abu Muslim menghadapi nabi palsu Aswad al-Ansi. Berita tentang sakit keras yang diderita Rasulullah itu, kemudian dijadikan kesempatan untuk murtad dari agama Islam dan mengaku sebagai nabi. Aswad al-Ansi terkenal sebagai yang pandai bicara, pintar diplomasi, otaknya cukup cerdas, pandai menarik perhatian, paling bisa mengutak-atik pikiran manusia dengan perkataan batil, serta mencari lobi orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadinya. Di hadapan umum, ia selalu melindungi wajahnya di balik selembar kain hitam. Itu sengaja dilakukan untuk menyamarkan jati dirinya dan menimbulkan wibawa di hadapan masyarakat. Dengan cepat seruan dakwah Aswad al-Ansi yang mengaku nabi telah terdengar kemudian memperoleh pendukung di Yaman. Dakwah Aswad al-Ansi telah diikuti mayoritas penduduk Yaman yang memang berasal dari kabilahnya sendiri, yaitu kabilah Bani Mazhaj. Saat itu, kabilah Bani Mazhaj adalah kelompok yang paling berkuasa di Yaman. Aswad al-Ansi mengeluarkan fatwa bahwa malaikat dari langit telah turun kepadanya memberi wahyu dan memberitakan hal-hal gaib. Perkataan itu ia perkuat dengan segala cara untuk meyakinkan manusia. Ia juga menyebarkan anak buahnya di setiap tempat. Tugas mereka selain sebagai informan tentang keadaan dan kondisi masyarakat Yaman, juga menciptakan kekacauan dan kesulitan di kalangan masyarakat untuk kemudian menganjurkan mereka mengadukan permasalahannya kepada Aswad al-Ansi. Masyarakat pun datang berbondong-bondong ke hadapan Aswad al-Ansi, masing-masing mengadukan kesulitannya. Dan tentu saja, manusia durhaka itu dengan penampilan yang meyakinkan, seolah-olah ia mengetahui segala permasalahan mereka. Praktek kekufuran ini telah merebak cepat dan luas, hingga Hadramaut dan Taif, bahkan sampai wilayah Bahrain dan Aden. Dalam kondisi inilah, terdengar berita kesalihan dan keteguhan seorang pemuda yang bernama Abu Muslim al-Khawlani. Seorang pemuda yang tetap yakin dengan keimanannya, dan tetap berpegang teguh terhadap prinsip Islamnya.
Bahkan dengan terang-terangan ia berani mencela dan membantah kelakuan Aswad al-Ansi. Mendengar hal ini, Aswad al-Ansi segera mengumpulkan sesepuh aliran sesatnya, dan mengatur makar untuk memaksa Abu Muslim melalui siksaan atau pembunuhan. Caranya adalah dengan mengadakan upacara peribadatan dan mengundang segenap masyarakat untuk mendatanginya. Di tengah lapangan upacara, sudah tersedia tumpukan kayu yang telah dibakar. Ia mengumumkan kepada halayak tentang pertobatan seorang faqih Yaman, yang selama ini telah dielu-elukan oleh sebagian masyarakat Abu Muslim al-Khawlani untuk mengakui kenabiannya. Mendengar hal tersebut, Abu Muslim sama sekali tidak gentar, bahkan demi keimanannya ia berani mempertaruhkan nyawa jika memang dikehendaki Allah. Di samping itu ia juga merasa berkewajiban untuk menentang, sekaligus menjatuhkan wibawa nabi palsu itu di hadapan masyarakat. Aswad al-Ansi duduk dengan congkak di atas singgasananya di hadapan kobaran api. Dan Abu Muslim dengan penuh tawakal kepada Allah, maju ke tengah lapangan. Mulailah dialog antara musuh Allah dengan hambanya yang solih. Aswad al-Ansi bertanya, "Apakah Anda bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah?" "Ya, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah, dia penghulu para Rasul dan Nabi terakhir," dengan tegas Abu Muslim menjawab pertanyaan tersebut. Aswad al-Ansi pun bertanya, "Apakah Anda mengakui bahwa saya adalah utusan Allah?" Dengan tenang dan tanpa sejumput rasa takut, Abu Muslim berkata, "Aduh, sayang telingaku kurang jelas menangkap kata-katamu." Tapi setelah berulang kali Aswad mengulang pertanyaannya, Abu Muslim tetap menjawab dengan kata-kata yang sama. Mendengar ejekan itu dan melihat ketenangan juga keteguhan Abu Muslim, akhirnya Aswad al-Ansi naik pitam, dan memvonis Abu Muslim untuk dibakar di tengah api yang telah menyala-nyala. Para sesepuh nabi palsu itu semula telah membisiki kekhawatirannya kepada Aswad al-Ansi. Pemuda ini jiwanya bersih, dan doanya pasti mustajab. Allah takkan melupakan seorang hambanya yang tak melupakannya di saat kesulitan. Ada beberapa kemungkinan jika engkau memasukkan dia ke dalam api. Bila ternyata ia diselamatkan oleh Allah dari jilatan api, kedok kita akan terbuka, berarti apa yang engkau upayakan selama ini akan hancur, dan orang-orang pasti akan mengingkari kita. Dan bila ternyata api telah membakarnya, pasti orang-orang akan kagum terhadap sikapnya, dan mereka akan mendudukannya di deretan para syuhada. Karena itu biarkan saja dia. Namun rupanya kemarahan Aswad al-Ansi sudah tak dapat terbendung, sehingga hukuman pembakaran itu tetap dilaksanakan. Maka terjadilah apa yang dikehendaki Allah. Ternyata jilatan api tak dapat membakar jasad Abu Muslim al-Khawlani. Ada yang menyebutkan, justru Abu Muslim terlihat salat di dalam kobaran api. Kejadian tersebut lalu membangkitkan keimanan penduduk Yaman, dan serta-merta mereka membunuh manusia terlaknat yang mengaku nabi itu. Setelah peristiwa itu, Abu Muslim tinggal di Madinah dan bergaul bersama para sahabat yang mulia seperti Abu Ubaidah, Abu Zar, Ubadah bin Samit, Mu'az bin Jabal dan lain-lain. Sampai suatu ketika, ia turut serta pergi ke perbatasan Syam bersama pasukan kaum muslimin yang hendak berperang melawan Romawi. Diriwayatkan dari Atta, ia berkata bahwa Abu Muslim al-Khawlani apabila ia pulang ke rumah dari masjid, ia bertakbir di depan pintu rumahnya, lalu istrinya pun bertakbir. Jika ia berada di halaman rumahnya ia bertakbir pula, maka istrinya pun menjawab takbirnya. Pada suatu malam ia bepergian kemudian setibanya di rumah ia bertakbir, namun tidak seorang pun yang menjawab. Biasanya apabila ia masuk ke rumah, istrinya segera mengambilkan sorban dan sandal kemudian menghidangkan makanan untuk beliau. Setelah ia masuk rumah, ternyata ruangan gelap, tidak ada lampu di dalamnya. Sementara itu ia temukan istrinya sedang duduk termenung di dalam rumah, menundukkan kepala sambil memainkan sebatang kayu, lalu Abu Muslim bertanya, "Ada apa denganmu?" Istrinya menjawab, "Engkau memiliki kedudukan di sisi Muawiyah namun kita tidak memiliki pembantu, kalau saja engkau mau meminta pembantu kepadanya, tentu beliau akan membantu kita dan pasti memberi." Abu Muslim menimpali, "Ya Allah, siapa saja yang telah merusak istriku maka butakanlah matanya." Sebelumnya, ada seorang wanita mendatangi istri Abu Muslim, ia sempat berkata, "Suamimu mempunyai posisi menguntungkan di mata Muawiyah, alangkah bahagianya kamu, sekiranya kamu berbicara kepada suamimu agar dia meminta seorang pembantu kepada Muawiyah, pasti ia akan memenuhi permintaanmu."
Ketika wanita penghasut tadi sedang duduk di rumahnya, tiba-tiba ia tidak bisa melihat. Ia bertanya, "Mengapa lampu kalian padam?" Orang-orang menjawab, "Tidak." Maka sadarlah ia akan dosanya. Kemudian ia menemui Abu Muslim sambil menangis. Ia mohon agar Abu Muslim berkenan untuk berdoa kepada Allah demi kesembuhan matanya. Abu Muslim pun merasa kasihan kepadanya, lalu beliau mendoakan untuk kesembuhannya, dan Allah mengembalikan penglihatannya. Abu Muslim Al-Haulani suatu saat diberitahu oleh istri beliau, "Wahai Abu Muslim, kita tidak memiliki tepung lagi." Abu Muslim membalas, "Apa yang kamu miliki sekarang?" Sang istri pun menjawab, "Ada 1 dirham untuk membeli kain." Abu Muslim pun meminta uang itu sekaligus sebuah karenjang, lalu beliau pun berangkat ke pasar. Saat berada di depan sebuah toko makanan, seorang peminta-minta memohon, "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah untuk saya." Kemudian Abu Muslim pindah ke toko lainnya, namun si peminta-minta masih mengikutinya dan meminta sedekah. Abu Muslim pun menghindar dan pindah ke toko lainnya, namun pengemis itu masih mengikuti dan meminta. Akhirnya, beliau memberikan uang 1 dinar yang dimilikinya itu. Akhirnya, tidak ada uang yang bisa dibelikan makanan saat itu, sampai akhirnya Abu Muslim memenuhi keranjangnya dengan pasir dan bebatuan lalu menutupnya. Saat tiba di depan pintu rumah, Abu Muslim lalu mengetuk pintu, kemudian saat pintu terbuka, beliau segera beranjak pergi untuk menghindar dari kemarahan sang istri, dan meletakkan begitu saja keranjang itu. Setelah malam hari, Abu Muslim baru kembali pulang. Setelah dibukakan pintu, sang istri pun menghidangkan roti kepadanya. Abu Muslim pun bertanya, "Dari mana engkau mendapatkan ini?" Sang istri pun menjawab, "Dari tepung yang engkau bawa pulang tadi." Abu Muslim pun memakan roti itu sambil menangis. Cukup sekian penjelasan oleh saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.